Selamat pagi. Kali ini saya akan membuat sourdough sandwich bread atau roti untuk membuat sandwich yang menggunakan metode sourdough. Jadi tidak menggunakan yeast, tapi menggunakan starter sourdough. Kemudian madu 10 gram, vegetable oil 25 gram, airnya 63% dari berat tepung, 325 gram, kemudian garam 10 gram, dan tepung terigu protein tinggi 500 gram, 250, ini 250. Tidak mengubah komposisi maupun dosis. Saya menggunakan dosis anjuran, campur air dan starter sourdoughnya, nanti lebih tercampur sempurna dengan tepung. Starter sourdoughnya akan saya larutkan terlebih dahulu dengan air. Dari resep yang saya adaptasi tidak menggunakan cold fermentation, jadi hanya fermentasi di suhu ruang kira-kira 5 jam. Jadi nanti ada perlakuan stretch and fold 4 kali, kemudian dipindah ke proofing basket, kemudian dibiarkan sampai mengembang, volumenya mengembang 2 kali lipat, kira-kira membutuhkan waktu 3 jam. Alternatif dari ini adalah kemudian saya masukkan dulu garam. Banyak sekali resep yang menggunakan garam itu 2%. Kemudian oil, madu. Mestinya dengan adanya madu, ada bahan baku untuk yeast, white yeast atau yeast alami yang ada di starter ini, sehingga dia lebih aktif karena banyak mengandung monosakarida, sehingga mereka tumbuh lebih cepat. Dan mestinya ini nanti rotinya sedikit lebih manis dibanding biasanya. Bukan berarti nanti rotinya akan berasa manis, tapi ada rasa manisnya karena ketika yeastnya lebih aktif, maka polisakarida dirubah menjadi monosakarida maupun alkohol lebih cepat. Kita campurkan tepung. Ini jadi resep yang saya adaptasi. Dalam menguleni itu nanti juga tidak kali, saya cukup bisa tercampur dengan sempurna. Istirahatkan setengah jam, kemudian dilakukan stretch fold yang pertama, istirahat setengah jam, stretch fold kedua, istirahat setengah jam, stretch fold ketiga, istirahat setengah jam, stretch fold keempat, kemudian istirahat setengah jam, kita deflated atau kita kosongkan gelembung udara yang ada dalam adonan, kita masukkan ke proofing basket. Setelah itu kita tentu saja dibentuk dulu sesuai bentuk proofing basket, dan kemudian kita fermentasi, lanjutkan block fermentation-nya selama kurang lebih 3 jam, atau melihat apakah adonan sudah 2 kali lipat volume awal, atau juga nanti kita akan melakukan poke test atau tes colek istilahnya. Jadi kita tekan adonan, responnya atau dia melawan atau membalikkannya tidak terlalu cepat, maka fermentasi sudah cukup. Artinya di dalam adonan sudah banyak gelembung udara CO2. Ini kita harus menggunakan tangan, kita homogenkan adonan ini, tidak sampai kalis, hanya cukup homogen saja. Sudah homogen, kita istirahatkan selama 30 menit.
sudah setengah jam, kita akan melakukan stretch foot yang pertama. Karena adonan ini pasti lengket, kita sediakan semangkuk air selalu membasahi tangan kita ketika eh, kita memegang adonan itu sudah mulai lengket. Kita melakukan stretch foot, oke, lebih loose, lebih turun, lebih lemas setelah setengah jam istirahat. Lengket tidaknya tangan terhadap adonan mungkin sudah feeling ya. Makin lama Anda akan feelingnya makin terasa bahwa Anda perlu membasahi tangan Anda dengan air atau belum. Ini. Ya lengket, kalau nggak menggunakan air, lengket. Setelah lepas dari kita lakukan stretch. Saya selalu dari ujung saya stretch sambil tangannya juga saya basahi dulu tangan ya dengan air. Dari ujung kita pelan-pelan stretch tanpa merobek. Usahakan jangan sampai merobek layer-layer dari gluten. Ada yang ini sudah satu putaran, tapi masih bisa di stretch. Kita stretch saja sampai maksimal dia nggak mau stretch. Kita rapikan. Kita istirahatkan setengah jam. Sudah istirahat setengah jam, kita akan lakukan stretch foot yang kedua. Tapi sebelum itu akan saya tunjukkan bagaimana caranya kita mengetahui gluten itu sudah mulai terbentuk atau tidak dengan cara melakukan uji atau tes window pane. Itu membuat lapisan atau adonan kita setipis mungkin sampai kemudian transparan. Kalau kemudian ketika transparan itu si adonan tidak sobek atau koyak, maka gluten dinyatakan sudah relatif terbentuk dengan sempurna. Mari kita lihat, kita ambil, apakah bisa? Ini masih sobek, sobek. Ya sudah ada, tapi masih lemah, masih sobek. Belum terlalu transparan. Stretch foot yang pertama, kemudian istirahat, itu tadi window pane-nya seperti itu. Kita lakukan stretch foot yang kedua. Tapi sudah lebih kuat dengan cara kita akan tahu ketika kita tarik atau kita stretch itu mau lebih tipis dari setengah jam yang lalu. Kalau Anda setiap hari
lakukan ini, Anda akan lebih feelingnya tahu lebih tajam bahwa ini seberapa stres, seberapa gluten sudah terbentuk, atau menyatakan sudah lebih atau sama saja posisi uh, glutennya sudah terbentuk atau belum. Masih bisa di stretch, masih bisa di stretch. Sekali lagi, kemudian saya rapikan, terus kita istirahatkan selama setengah jam. Saya sudah cukup rapikan dulu. Belum. Kita melakukan stretch fold yang ketiga, dopen yang kedua. Dengan istirahat dan dengan melakukan stretch fold yang kedua tadi, apakah gluten lebih kuat? Ternyata memang lebih kuat, masih lemah tapi lebih kuat dibanding yang tadi. Oke, kuat dibanding ketika ditarik tadi memang sedikit lebih kuat, tapi ketika transparan pun juga masih sobek. Masih perlu stretch fold lagi. Tarik. 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 Adonan juga sudah lebih mulus, lebih halus. Ini adalah resep adaptasi, jadi saya mencoba untuk melakukan sesuai apa yang tertulis di resep. Untuk selanjutnya mungkin saya juga melakukan autolis, sehingga sebelum terjadi fermentasi gluten lebih terbentuk, sehingga uh, dalam melakukan pekerjaan mekanis stretch fold seperti ini lebih mudah atau lebih ringan pekerjaannya. Oke, kita rapikan. Baik, kita akan melakukan stretch fold yang keempat. Akan saya awali dengan window pane dulu. Ini window pane yang ketiga. Apakah gluten sudah kuat? Dengan cara apakah gluten bisa direntangkan sampai transparan tanpa koyak. Sudah ada fermentasi, kalau Anda lihat di sini ada gelembung udara. Sudah lebih lembut warnanya, udah shiny. Akan saya tarik. Oke, sudah transparan, tapi masih relatif belum kuat. Kalau untuk classic bread, sourdough bread ini belum, sama sekali belum kuat. Tapi saya tidak tahu apakah untuk sandwich bread ini sudah cukup oke
kita lakukan saja sesuai resep. Saya akan stretch fold yang keempat atau yang terakhir, belum kemudian nanti kita istirahatkan lagi setengah jam. Dia akan saya lakukan window pin yang keempat untuk mengetahui apakah ada perbedaan kekuatan glutennya antara sekarang dengan yang nanti setengah jam. Terus kemudian saya shaping, kemudian saya fermentasi, saya lanjutkan dalam proofing basket 3 jam, baru baking. Sudah lebih shiny, lebih mengkilat. Itu juga salah satu tanda bahwa gluten juga saya rapikan. Kita shaping. Sudah istirahat setengah jam, saya akan melakukan window pin yang ketiga, atau nantinya shaping. Ini sudah melalui 4 kali stretch and fold. Saya ingin melihat seberapa kuat gluten dengan cara melakukan window pin. Sudah lebih banyak gelembung, berarti fermentasi sedang terjadi. Saya tarik. Transparan belum? Berarti memang gluten pada posisi 2 jam itu belum terlalu kuat. Istirahat dan stretch, istirahat, stretch belum terlalu kuat. Tapi memang ada beberapa bagian yang memang sudah transparan. Oke. Saya harus cuci tangan dulu. Sementara saya tutup dulu. Karena saya tidak menggunakan air, tapi menggunakan tepung. Baik. Saya akan melakukan shaping. Dalam shaping, dari resep yang saya adaptasi, CO2 yang ada di dalam adonan ini kita keluarkan semua, atau deflated. Yang menggelembung kita kempiskan lagi. Kalau di classic sourdough bread kita tidak ada acara deflating. Tapi kalau di sandwich ini kita deflating. Saya taburi dulu. Saya juga tidak menggunakan tepung beras karena saya relatif tidak akan memegang lagi ini nanti. Sehingga apabila ini lengket juga tidak apa-apa. Nah, adonan sudah tidak akan saya pegang lagi sampai adonan ini menjadi sandwich bread. Saya tumpahkan adonan. Kalau Anda lihat adonan ini agak menggelembung gitu ya. Tanda bahwa sudah ada CO2 yang di dalam, dan ini dengan cara menemukan. Saya dusting tangan saya. Saya rapikan dulu membentuk sebuah segi 4. Kemudian saya lipat, saya gulung sambil di deflated.
dengan cara menarik. Kemudian yang di ujung ini bisa dilipat ke sini, juga bisa dilipat ke dalam supaya lebih cantik nanti ujungnya. Ini adalah efek ketika tepung kurang. Mungkin saya butuh scraper. Ini nanti proofing basket saya, ukurannya segini, sudah saya beri olesan minyak. Jadi saya harus membuat adonan bisa masuk ke sini. Untuk tidak panik menghadapi adonan yang lengket butuh waktu lama. Maksudnya untuk mengetahui bahwa kita on the right way atau kita salah dalam melakukan sesuatu, itu butuh waktu lama. Karena di dalam tutorial di video itu tidak bisa semuanya variabel itu terjelaskan. Salah satunya adalah lengketnya. Bagaimana para bakers mengatasi lengket. Saya kira sudah cukup. Yang penting nanti ini tidak lengket di tangan ketika saya balik adonannya. Maksudnya saya balik, saya taruh di lengan sebelum saya tumpahkan dalam proofing basket. It's okay, it's okay. Oh, sorry. Sepertinya untuk 500 gram, apakah proofing basket saya cukup atau tidak? Mari kita lihat. Lembung udara yang terlanjur sudah ada, kita kempiskan dulu. Kita tunggu 3 jam. Setiap jam akan kita cek dengan poke test apakah sudah ready untuk di bake. Sudah proofing 1 jam, saya akan buka untuk melihat, akan melakukan poking test atau tes colek apakah CO2 yang di dalam adonan sudah cukup banyak. Ciri atau tanda bahwa CO2 sudah cukup banyak ketika dicolek, ditusuk, kembalinya si adonan itu akan lebih pelan dan meninggalkan dent, tidak kembali ke bentuk semula. Ini tangan saya masukkan ke dalam air dulu supaya nanti tidak lengket. Ini oke, menurut saya masih berani 1 jam lagi untuk proofingnya.
di dalam suhu ruang. Kita istirahatkan lagi, proofing 1 jam lagi ke depan. Ini sudah 2 jam proofing. Mari kita lihat apakah sudah siap untuk di baking. Yang jelas sudah lebih mengembang dibanding tadi. Volumenya sudah melebihi volume proofing basketnya dan ada gelembung-gelembung yang lebih banyak. Saya mau melakukan poking test lagi, atau saya colek atau saya tusuk, kemudian melihat reaksinya apakah dia kembalinya pelan atau cepat. Kalau pelan berarti ada udara yang ketika ditekan ke bawah ikut menyebar, terus kemudian dia naik lagi ketika tekanan dilepas. Sudah ada dent, menurut saya ini sudah cukup, tapi posisi di puncak fermentasi itu agak lama, jadi saya tetap masih berani untuk saya coba sesuai dengan resep. Saya tambahi setengah jam lagi, kita lihat setengah jam sambil kita menyalakan oven. Sudah setengah jam, jadi total 2,5 jam proofing. Mari kita lihat. Saya tidak akan melakukan poke test lagi. Sudah ada bubble-bubble. Saya putuskan untuk saya mengakhiri fermentasi proofingnya sekarang, belum banyak kemudian bubbling yang lebih besar lagi muncul. Saya oven sekarang. Jadi total 4,5 sampai 5 jam, karena ketika mempersiapkan perlakuan itu juga butuh waktu, mulai dari stretch and fold pertama sampai kemudian sekarang ini. Oven akan selama 43 menit kurang lebih, 20 menit menggunakan uap, 20 menit kemudian tidak menggunakan uap, dan 3 menit posisi panas dimatikan. Sandwich bread, c'est parfait. Saya tunjukkan, nampak samping, volumenya minimal setengah kali. Bilang kekurangan mungkin karena toppingnya atasnya tidak saya beri olesan telur, sehingga tidak golden brown gitu ya. Dan ini baru pertama kali saya menggunakan metode sourdough untuk membuat sandwich bread. Kita cooling dulu 4 jam, baru nanti kita slice.